Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mbaluna. Saya dari kelas B5 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep saya. Konsep dasar cabang ilmu sosial. Materi yang pertama, kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Dalam materi ada 3 cabang: ilmu pengetahuan, ruang lingkup masalah, faktor pengaruh perilaku manusia, generalisasi. Yang pertama, 3 cabang ilmu pengetahuan yaitu 1. Ilmu-ilmu budaya, 2. Ilmu-ilmu alamiah, 3. Ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah ada 1. Masalah individu, keluarga, dan masyarakat. 2. Masalah pemuda dan sosialisasi. 3. Masalah hubungan antara warga negara dan negara. 4. Masalah pelapisan sosial dan kesamaan. Yang ketiga, faktor pengaruh perilaku manusia, yaitu 1. Sikap, 2. Insting, 3. Motif, 4. Kepribadian, 5. Sistem kognitif. Lanjut, pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kejadian yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin keberadaannya. Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, ataupun apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal-hal yang lebih luas. Materi kedua, konsep dasar sejarah. Di dalamnya ada pengertian sejarah, 3 aspek konseptual, objek kajian sejarah, ruang lingkup sejarah. Yang pertama, konsep pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Yang kedua, 3 aspek konseptual, yaitu konsep perubahan, konsep waktu, konsep kontinuitas. Lanjut, objek kajian sejarah. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Sementara objek formal digunakan untuk mengkaji objek materialnya adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, dan sejarah demografi. Ada juga konsep dasar geografis. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geografik. Kata geo berarti bumi, dan grafien berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi. 1. Objek material, 2. Objek formal, 3. Objek sosial. Ruang lingkup geografi. 1. Persebaran dan keterikatan penduduk di muka bumi. 2. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik. 3. Kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. A. Kegunaan inspiratif berbagai peristiwa pada masa lampau akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan karakter bangsa. B. Kegunaan rekreatif sejarah sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Lanjut, materi ketiga, konsep dasar ekonomi dan koperasi. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya berasaskan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Oleh sebab itu, dalam usaha ini membutuhkan penanganan dan pengelolaan yang profesional.
Konsep-konsep dasar mempelajari ekonomi dan koperasi. 1. Kalangan sumber daya. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Kebutuhan yang tidak terbatas. 4. Konsumsi, produksi, distribusi. 5. Penawaran permintaan. 6. Kekeluargaan. 7. Keuntungan ekonomi. 8. Keuntungan sosial. 9. Alternatif, pemanfaatan sumber daya. 10. Sumber daya alternatif. 11. Sumber daya yang terbarukan. 12. Sumber daya yang tidak terbarukan. 13. Modal. 14. Tenaga kerja. 15. Pemuasan kebutuhan. 16. Surplus minus keseimbangan efektif, efisien, produktif. Ruang lingkup ekonomi ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Konsep dasar politik dan pemerintahan. 1. Pengertian politik. Politik adalah usaha yang ditempuh bersama warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. 2. Pengertian pemerintahan. Pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan sebagai berikut. Kekuasaan negara, undang-undang, kabinet, DPR, DPA, MA, kepemimpinan, demokrasi, wilayah, kedaulatan rakyat, dan otoriter, monarki, dan republik. Kriteria negara. 1. Memiliki wilayah. 2. Penduduk. 3. Berpemerintahan. 4. Kedaulatan. Materi 4. Konsep dasar antropologi dan psikologi. Pengertian antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Contoh konsep antropologi: kebudayaan, evolusi, daerah budaya, akulturasi, difusi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antropologi dan psikologi hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mental. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Materi kelima, keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termaksud dalam komunikasi pembelajaran. Ada hal penting dalam keterampilan bertanya, yaitu pausing, prompting, dan probing. Penggunaan keterampilan bertanya dasar. Tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa antara lain membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan, dan memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep, juga mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut yaitu pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan melacak, meningkatkan terjadinya interaksi. Lanjut, keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. 1. Wawancara. 2. Mengumpulkan data. 3. Menggunakan angket dan studi dokumentasi. Pentingnya keterampilan bertanya. A. Telah berkarya mengajar dengan menggunakan metode ceramah. B. Latar belakang kehidupan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. C. Pandangan yang salah mengenai tujuan pertanyaan yang mengatakan. Dasar-dasar pertanyaan yang baik yaitu jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Jenis-jenis pertanyaan. Ada jenis pertanyaan retoris, jenis pertanyaan menurut tingkat kesulitan jawaban, dan pertanyaan sintesis. Materi ke-6, individu, keluarga, dan masyarakat.
Individu berasal dari bahasa Latin, yakni kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagi. Keluarga bahasa Sanskerta, keluarga, ras, dan warga, yang berarti anggota dan lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut juga society, asal katanya socius, yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, syirik artinya bergaul. Hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungan ini sangatlah mutlak, dikarenakan individu terlahir dari keluarga, tumbuh dan berkembang dalam keluarga dan masyarakatnya sendiri. Problematika individu, keluarga, dan masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Lanjut pada materi yang terakhir, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama karena ia tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Kemajemukan ras. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza. Kemajemukan etnik di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suatu bangsa. Di samping itu ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis, misal golongan etnis Tionghoa. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Sekian dari pemaparan peta konsep dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.